Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaifa halukum ya auladi? Bagaimana kabar kalian wahai ananda solih dan solihah? Jawabnya apa? Nahnu bi khairin insyaallah. Amin Allahumma amin. Kembali lagi bersama dengan Ustadz Ustadz Hilmuddin yang akan insyaallah membimbing kalian dalam pembelajaran bahasa Arab di SDIT Al-Alawi ini. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, sedikit Ustadz ingin menyampaikan agar ananda soleh dan soleha di rumah tetap bisa bersemangat dalam menuntut ilmu, di mana Nabi SAW bersabda bahwasanya menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Dan Nabi SAW juga bersabda, al-khalqu kulluhum iyalullah, bahwasanya setiap makhluk itu adalah peliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang paling baik dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, adalah dia yang bermanfaat untuk seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan daripada pembelajaran kita ini adalah suatu hal yang sesuai dengan hadis Nabi, bahwasanya yang pertama, kita menuntut ilmu adalah suatu kewajiban dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita sama-sama menjadi manfaat bagi sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani di sini Ustadz mengajar kepada kalian dan kalian belajar, serta ayah dan bundanya membantu membimbing ananda soli dan solihanya untuk mengikuti pembelajaran yang disediakan oleh Ustadz wal Ustazah di SDIT Al-Alawi. Jadi kesemuanya kita mendapatkan manfaat, dan daripada itu mudah-mudahan kita didoakan oleh para malaikat-malaikat Allah, kemudian oleh makhluk-makhluk Allah yang di langit dan yang di bumi, mendoakan kita dalam pembelajaran ini agar kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala amal ibadah kita serta niat kita di dalam menuntut ilmu ini Allah ganjar dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Baik, pada kesempatan kali ini, sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar daripada pembelajaran kita, daripada ilmu yang kita dapat, menjadi suatu hal ilmu yang bermanfaat, khususnya untuk kita dan umumnya bagi para masyarakat kelak ketika kita sudah mengerti daripada apa yang kita timba, yakni ilmu tersebut. Baik, kita sama-sama berdoa dengan mengucapkan basmalah, yakni bismillahirrahmanirrahim, dan jangan lupa salawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, jika sekarang kalian telah membaca basmalah dan salawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekarang kalian buka halaman ke-8, yakni di situ kita akan belajar tentang mengenal tata bahasa Arab dasar, yakni fi'lul amr, yakni kata perintah. Fi'lul amr. Nah, kalian hafalkan apa pembelajaran kita pada hari ini adalah fi'lul amr, yakni kata perintah atau kata yang digunakan untuk memerintah. Nah, seperti itu. Nah, di situ kalian lihat ada kata perintah bertujuan meminta. Ya kan, kalau kalian ingin
meminta sesuatu kepada teman kalian itu disebutnya dengan sebutan kata perintah, yakni meminta melakukan sesuatu kepada orang lain, kemudian baik laki-laki maupun perempuan. Di sini kita akan belajar tentang fi'lul amr, kata perintah, yang biasa kalian meminta tolong kepada ayah atau ibu, meminta tolong kepada teman, itu disebut dengan kata perintah. Di situ lihat kolom ada dua contoh daripada kosakata kata perintah. Yang pertama adalah tulislah. Nah, tulislah adalah sebuah kata perintah. Nah, bahasa Arabnya apa Ustadz? Tulislah itu bahasa Arabnya adalah di situ sampingnya kalian lihat adalah uktub. Uktub. Nah, untuk laki-laki. Jika kalian memerintahkan teman kalian atau ustadz sedang memerintahkan kalian untuk menulis, berarti ustadz harus menggunakan uktub. Nah, misalkan uktub ya Fadil. Nah, tulislah wahai Fadil. Nah, karena Fadil itu adalah seorang laki-laki, maka kata perintahnya harus laki-laki juga, yaitu uktub. Jika untuk perempuan, maka uktubi, tulislah gitu. Jadi jika untuk laki-laki tadi apa? Uktub, dan untuk perempuan uktubi, yang artinya adalah kata perintah yang artinya adalah tulislah. Nah, itu yang pertama contoh daripada kata perintah. Yang kedua adalah bacalah. Nah, bacalah bahasa Arabnya apa Ustadz? Kata perintahnya bacalah, kata perintahnya adalah Iqra. Iqra ya Fadil. Bacalah wahai Fadil Al-Quran. Bacalah wahai Fadil Al-Quran. Nah, seperti itu. Jika perempuan, Iqra'i, ya, Iqra'i ya Aisyah, hadhihi al-lughatul arabiyyah. Bacalah wahai Aisyah, ini bahasa Arab. Nah, kalian lihat di situ ada dua contoh. Yang pertama tadi tulislah, dan kata perintah yang kedua adalah bacalah. Tulislah bahasa Arabnya adalah uktub untuk laki-laki, dan jika untuk perempuan adalah uktubi. Bacalah bahasa Arab kata perintahnya apa? Tadi Iqra untuk laki-laki, dan untuk perempuan Iqra'i. Nah, kalian hafalkan itu. Kemudian lihat kepada yang bawahnya ada contoh. Nah, di situ ada Rudi. Rudi, bacalah buku itu. Nah, sekarang kalian bahasa Arabkan. Di situ ada contohnya. Rudi, bacalah buku itu. Ya Rudi, Iqra al-kitab. Ya, seperti itu. Karena Rudi adalah seorang laki-laki, maka harus menggunakan apa tadi? Iqra. Kalau perempuan, Iqra'i. Ya, seperti itu. Ya Hasan. Nah, di situ ada Hasan, tulislah pelajaran itu. Ya Hasan, uktub ad-dars. Nah, tulislah pelajaran itu. Ya Arkan, wahai Arkan, uktub ad-dars. Tulislah pelajaran itu. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang selanjutnya adalah Laila. Laila perempuan atau laki-laki? Perempuan Ustadz. Ya, berarti kata perintahnya juga harus disesuaikan dengan kata perintah yang menunjukkan untuk perempuan. Nah, di situ apa? Laila, bacalah buku itu. Laila, uktubi al-kitab. Nah, seperti itu. Wahai Laila, bacalah buku itu. Kemudian yang kedua, ya Fatimah. Nah, Fatimah kita mengetahui adalah seorang perempuan, maka kata perintahnya berarti harus sesuai dengan kata perintah untuk perempuan. Apa itu? Fatimah, tulislah pelajaran itu. Ya Fatimah, uktubi ad-dars. Nah, seperti itu. Tulislah
pelajaran itu. Nah, mudah bukan? Nah, pada pengenalan tata bahasa Arab hari ini tentang fi'lul amr, kata perintah. Kemudian kalian lihat halaman yang berikutnya, halaman 9, tentang latihan yang kedua. Nah, di situ ada contoh kata perintah. Nah, pilihlah kata yang tepat untuk melengkapi kalimat berikut. Pilihlah kata perintah yang tepat untuk melengkapi kalimat berikut. Contohnya, ya Umar, wahai Umar, iqra al-jaridah. Nah, bacalah majalah, bacalah koran. Wahai Umar, iqra, bacalah majalah itu. Kemudian kalian disuruh mengisi pada nomor 1 itu kata perintah yang sesuai. Jika perempuan, maka kata perintahnya harus kata perintah perempuan. Contohnya, nomor 1, ya Halim, ya Halimah, wahai Halimah. Nah, Halimah ini laki-laki atau perempuan? Perempuan, Ustaz. Maka kata perintahnya juga untuk perempuan. Nah, di situ ada dalam kurung uktub dan uktubi, tulislah, yang artinya adalah tulislah. Nah, kalian pilih. Kalau perempuan tadi apa? Uktubi. Kalian isi di garis yang biru yang kosong itu. Uktubi ad-darsa. Nah, seperti itu. Wahai Halimah, tulislah pelajaran itu. Kemudian yang kedua, ya Ahmad. Oh, Ahmad laki-laki, berarti kata perintahnya harus laki-laki, kalian isi. Kemudian ya Hindun. Nah, Hindun ini laki-laki atau perempuan? Hindun adalah perempuan. Kalian isi di situ dengan kata perintah untuk perempuan. Kemudian ya Haris. Nah, Haris ini adalah laki-laki, maka kalian pilih yang di dalam kurung untuk kata perintah untuk laki-laki. Kemudian yang kelima, ya Roshidah. Nah, ya Roshidah ini adalah, Roshidah adalah seorang perempuan, maka sesuaikan dengan kata perintah untuk seorang perempuan. Nah, seperti itu. Mudah bukan untuk latihan kedua? Baik, kalian kerjakan di rumah itu latihan kedua. Dan selanjutnya kita buka halaman berikutnya, halaman 10. Kita akan membaca teks. Nah, di sini kalian istami, dengarkan apa yang Ustadz bacakan teksnya pada halaman 10. Dan boleh jika kalian ingin mengartikannya pada teks tersebut dengan pensil kalian di rumah. Nah, di situ lihat ada gambar murid laki-laki dan murid perempuan yang sedang melihat kepada di papan pengumuman sekolah atau mading sekolah. Ya, di situ dia sedang melihat mading di sekolah. Al-yauma amun dirasiyun jadidun. Nah, pada hari itu amun dirasiyun jadidun, yakni pada hari itu adalah tahun pelajaran baru atau tahun ajaran baru. Nah, bahasa Arabnya amun dirasiyun jadidun. Nah, itu adalah tahun ajaran baru. Pada hari itu, yakni pada tahun ajaran baru, yajma'ut tullab fil madrasati. Semua murid-murid berkumpul di sekolah. Fil madrasati. Yajma'u, berkumpul, siapa? At-tullab, para pelajar, murid-murid, ananda solih dan solihah, berkumpul di mana? Di sekolah. Fil madrasati. Unzur ilal lauh. Unzur itu adalah kata perintah, fi'lul amar, yang artinya adalah unzur, lihatlah, ilal lauh, ke papan pengumuman atau mading sekolah. Yang jelas mading sekolah atau papan pengumuman ya yang ada di sekolah itu namanya al-lauh. Nah, pada halaman yang kemarin pertama atau kedua itu ada di situ kosakata papan pengumuman atau mading sekolah, sebutnya ilal lauh.
Unzur ila lauh, lihatlah ke papan pengumuman. Al jadwalud dirasiyu maujudun ala lauh. Nah, jadwal mata pelajaran itu terpampang di papan pengumuman sekolah. Nah, di situ murid-murid pada melihat mata pelajaran pada tahun ajaran baru di mading tersebut. Hunaka itnata asyar. Di sana terpampang 12 mata pelajaran. Wahia di antaranya al-lughatul Indonesia, yakni di antaranya mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua wal lughatul mahalliyah, yakni mata pelajaran bahasa daerah. Wal lughatul arabiyah, yakni pembelajaran bahasa Arab. Wal lughatul injiliziyah, yakni mata pelajaran bahasa Inggris. Wal ulumut tabi'iyah, yakni mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Kemudian wal ulumul ijtimaiyah, yakni mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau mata pelajaran IPS. Kemudian wariyadiyat, yakni mata pelajaran matematika. Wal fiqh, kemudian mata pelajaran fikih. Wal Quran wal hadis, yakni mata pelajaran Al-Quran hadis. Dan wat tarikhul islami, dan sejarah kebudayaan Islam. Dan yang terakhir wat tarbiyatul watoniyah, dan pelajaran PPKN atau pendidikan kewarganegaraan. Nah, itulah teks qiraah bacaan daripada yang ada di halaman 10 tentang mata pelajaran, nama-nama mata pelajaran. Baik, jika kalian telah mendengarkan teks tersebut dari Ustadz, sekarang tugas kalian kerjakan latihan yang ketiga. Nah, di situ kalian disuruh isilah titik-titik berikut berdasarkan yang sesuai dengan teks qiraah. Contohnya al yauma amun. Nah, kalian lanjutkan pada titik-titik yang kosong tadi. Dirosiyun jadidun. Nah, seperti itu. Dan nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5 itu semuanya diisi. Semuanya ada di dalam teks yang tadi kita baca dan kita pelajari sama-sama. Dan latihan yang ketiga juga kalian kerjakan. Latihan kedua, latihan 3 kerjakan di rumah. Kemudian di situ ada lagi al-kitabah. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang sempurna. Di situ ada kalimat yang belum sempurna. Contohnya uktub rifki ya ar-risalah. Nah, itu belum sempurna. Nah, disempurnakan ada sama dengan di situ yang benar adalah ya Rifki. Nah, awalnya seperti tadi pada halaman ke-8 dan ke-9 di situ ada kalimat yang sempurna itu adalah seperti itu. Ya Rifki uktub ar-risalah. Wahai Rifki, tulislah ar-risalah, yakni tentang risalah. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya halaman ke-12 kalian isi disusun dengan rapi kalimat-kalimat yang masih berantakan. Nomor 1 di situ ada Iqra Lutfi ya al-hadith. Nah, itu masih berantakan. Yang benar adalah ya Lutfi Iqra al-hadith. Nah, wahai Lutfi, bacalah hadis. Seperti itu. Kalian kerjakan juga di rumah. Dan yang terakhir halaman 13 juga kalian kerjakan. Nah, di situ ada contohnya bacalah Quran. Nah, bacalah Quran, Iqra al-jaridah. Kemudian kalian terjemahkan dengan bahasa Arab. Tulislah surat. Nah, surat apa bahasa Arabnya? Ar-risalah. Nah, itu seperti itu. Kalian tulis dengan bahasa Arabnya. Tulislah tadi udah fi'lun amarnya ada, tulislah uktub. Surat juga sudah ada. Kemudian yang kedua bacalah buku. Bacalah juga ada tadi, fi'lun amarnya sudah tertulis di halaman yang tadi kita pelajari. Bacalah buku. Kemudian yang ketiga tulislah Al-Quran juga ada tadi. Kemudian bacalah hadis juga sudah ada. Tinggal disalin ulang di
latihan-latihan yang tertera di dalam buku tersebut. Baik, kita telah selesai pada tema yang ke-1. Segitu dulu dari Ustadz pada kesempatan kali ini tentang pembelajaran bahasa Arab. Nah, jangan lupa tetap semangat dalam menghafal kosakata bahasa Arab, sebab bahasa Arab adalah bahasa penduduk surga, bahasa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Al-Quran. Al-Quran itu berbahasa Arab, jadi kita harus semangat dalam menghafal kosakata bahasa Arab. Jika nanti kita punya pembendaharaan kosakata yang banyak dalam bahasa Arab, insya Allah kita akan bisa berbahasa Arab dengan baik dan mengerjakan soal-soal yang ada di buku ini dengan mudah. Itu dari Ustadz. Wal afu minkum, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.